teori yang bikin kalian mikir dua kali sebelum nyalahin harga sembako. Ternyata ada salah satu masalah yang masalahnya itu bukan cuma di ekonominya aja yang error, tapi manusianya juga. Dan ada salah satu ekonom yang sudah menyadari hal ini sejak ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum kita lahir. Yap, dia bagian dari mazhab klasik. Orangnya cukup menarik pemikirannya, tapi justru itu yang bikin dia terkenal banget, yaitu Thomas Robert Malthus. Dan percaya atau enggak, banyak ancaman ekonomi modern sekarang sudah dia prediksi sebelumnya, mulai dari krisis pangan hingga tekanan penduduk. Jadi ya, Malthus ini adalah salah satu ekonom dari Inggris yang fokusnya tuh ke penduduk, pangan, dan keberlanjutan ekonomi. Yang bikin menarik, dia ini anak beda jalan dari klasik. Kalau ekonom klasik lain optimis, dia lebih waspada, benar-benar analisisnya itu gelap tapi jelas. Malthus ngelihat satu hal yang gak banyak disadari banyak ekonom di zamannya, kayak penduduk yang bisa menjadi bom waktu. Kebayang gak sih, di era dia, orang pikir masalah ekonomi cuma soal pasar bebas. Tapi Malthus malah lihat ancaman dari jumlah penduduk itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bahasan yang paling viral dari pemikiran dia, yaitu teori populasi. Menurut Malthus, penduduknya itu naiknya geometris seperti 2, 4, 8, 16. Pokoknya tuh naiknya tuh meledak. Nah, sedangkan produksi pangan tuh tumbuhnya secara aritmetis. Pelan banget, cuma bertumbuh 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh nggak mengejar pertumbuhannya penduduk. Iya benar banget, makanya dia bilang bakal ada checks atau pembatas. Nah, ada dua jenis. Nah, yang pertama preventive checks. Ini tindakan manusia buat mencegah pertumbuhan penduduk, seperti nunda nikah, mengurangi jumlah anak, dan mengatur kelahiran. Betul banget. Yang kedua itu positif check. Ini yang paling pahit soalnya lewat bencana kayak kelaparan, penyakit, kematian. Kalau manusia nggak ngerem, alam yang bakal ambil alih. Jadi PIB-nya tuh penduduk naik terlalu cepat sama dengan krisis pangan. Nah, makanya teori ini tuh dulu kontroversial banget. Tapi beberapa poinnya ternyata kejadian di dunia modern saat ini. Sebenarnya Malthus tuh bukan cuma pesimis doang, dia tuh realistis. Di zamannya, teknologi pertanian tuh masih sederhana. Mereka gak punya traktor modern, pupuk kimia, dan teknologi panen cepat. Jadi wajar kalau pangan lambat naiknya. Oh, jadi Malthus itu cuma jujur sama keadaan ya. Nah, dia itu takut produksi pangan itu gak akan ngejar pertumbuhan penduduk. Betul banget. Nah, Malthus juga ngebahas mengenai dinamika kapital. Ini juga beda dari ekonom lainnya. Mayoritas ekonom klasik yakin produksi itu penting dan pasar bebas bakal menyerap semuanya. Malthus bilang gak selalu loh, bisa aja terjadi overproduction yang mana barang diproduksi terlalu banyak tapi permintaannya yang lemah. Kalau itu terjadi, pengusaha rugi, produksi turun, PHK meningkat, dan ekonomi langsung ngedrop. Bener banget. Jadi, menurut dia yang penting itu bukan cuma soal produksi, tapi kekuatan konsumsi. Nah, permintaan juga harus ada agar ekonomi stabil. Sebenarnya ini tuh agak mirip sama konsep ekonomi modern, kayak permintaan agregatnya Keynes, ya tapi pendahulunya ya Malthus ini. Padahal ya, Malthus itu bagian dari pemikiran ekonomi klasik ini. Tapi ya itu, pemikirannya melawan arah dari aliran itu sendiri. Mereka optimis, kayak pasar akan menyelesaikan semuanya. Malthus bilang, gak segampang itu Ferguson. Dia tuh ngeliat bahwa ketidakseimbangan bisa aja terjadi karena pasar kadang gak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Makanya itu, pemikiran dia jadi jembatan menuju pemikiran yang lebih modern lagi. Teori Malthus relevan gak sih sekarang? Jawabannya sebagian besar iya.
Teknologi pangan emang udah maju sih, tapi masalahnya bukan cuma ada di produksinya, ada juga krisis iklim, distribusi, dan kesenjangan. Iya, penduduk terus naik, tapi bumi juga nggak tiba-tiba bertambah besar. Jadi sebagian teori Malthus ini menurut aku sangat relevan ya di zaman sekarang ini. Aku sih setuju sama pendapat Alda. Oh, sekarang aku jadi ngerti. Kalau dirangkum, Malthus ingin mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk dan kemampuan produksi sumber daya harus berjalan seimbang. Pemikirannya menekankan bahwa penduduk tumbuh jauh lebih cepat daripada pangan. Kemudian akan ada pembatasan alami maupun sosial yang mengembalikan keseimbangan. Yang selanjutnya, ekonomi bisa mengalami krisis jika produksi tidak didukung oleh permintaan. Dan yang terakhir, mekanisme pasar tidak selalu berjalan otomatis menstabilkan ekonominya. Malthus mungkin terlihat dan terdengar pesimis, tetapi analisisnya membantu dunia memahami bahwa resiko ketidakseimbangan ekonomi. Teorinya menjadi peringatan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan batas kemampuan bumi dan perilaku manusia.